Wow, sangat seru dan menegangkan. Hasil pertandingan Persib Bandung lawan Bayangkara FC. Bung Binder langsung buat pernyataan jujur usai laga. Wah, apa ya kira-kira? Dan benarkah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, Persib Bandung kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara BRI Super League 2025-2026 setelah berhasil menaklukkan Bayangkara FC dalam laga lanjutan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu malam. Kemenangan tersebut tak hanya memuaskan ribuan bobotoh yang memadati stadion, tetapi juga menuai apresiasi dari pengamat sepak bola nasional, Bung Binder. Dalam analisisnya seusai pertandingan, Bung Binder menyampaikan pandangan yang jujur dan cerdas terkait performa Maung Bandung. Ia menilai kemenangan Persib bukan sekadar hasil akhir, melainkan buah dari kerja kolektif, kualitas individu pemain, serta kepiawaian pelatih kepala Bojan Hodak dalam meramu strategi. Persib malam ini bermain sangat terkontrol. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus menguasai tempo, dan kapan harus mematikan permainan lawan. Ini menunjukkan sentuhan tangan dingin Bojan Hodak yang semakin matang bersama Persib, ujar Bung Binder. Menurut Bung Binder, Bojan Hodak layak mendapatkan pujian lebih atas konsistensi permainan Persib sejak awal musim. Pelatih asal Kroasia tersebut dinilai berhasil membangun keseimbangan antara organisasi bertahan dan kreativitas menyerang. Bojan Hodak bukan tipe pelatih yang mengandalkan sepak bola reaktif semata. Ia berani bermain dominan, tapi tetap realistis. Persib terlihat sangat rapi dalam transisi baik saat menyerang maupun bertahan. Ini bukan tim yang bermain asal menyerang, jelasnya. Ia menambahkan bahwa Hodak mampu memaksimalkan potensi pemain tanpa mengorbankan struktur tim. Hal itu terlihat jelas dari dominasi penguasaan bola Persib yang mencapai 60% berbanding 40% milik Bayangkara FC yang diasuh Paul Munster. Bung Binder secara khusus menyoroti peran dua gelandang Persib, Tom Haye dan Mark Klok. Keduanya disebut sebagai otak permainan yang membuat alur serangan Persib berjalan hidup dan terorganisir. Tom Haye dan Mark Klok itu jantungnya Persib. Mereka bukan hanya mengatur tempo, tapi juga tahu kapan harus mempercepat permainan. Visi bermain mereka sangat tinggi dan itu membuat Bayangkara FC kesulitan keluar dari tekanan, kata Bung Binder. Ia menilai kombinasi Haye dan Klok memberikan keseimbangan antara kreativitas dan disiplin. Saat Persib menyerang, keduanya aktif membuka ruang dan mengalirkan bola ke sisi sayap. Saat bertahan mereka cepat turun untuk memutus alur serangan lawan. Tak kalah menarik, Bung Binder juga memuji penampilan Liano Reijnders yang bermain impresif di sisi sayap. Menurutnya, Liano adalah contoh pemain sayap modern yang mampu berkontribusi dalam dua fase permainan. Liano Reijnders luar biasa. Dia bukan cuma menyerang, tapi juga rajin membantu pertahanan. Kreativitasnya di sisi sayap membuat permainan Persib lebih variatif. Lawan sulit menebak apakah dia akan menusuk ke dalam atau melebar, ungkap Bung Binder. Pergerakan Liano dinilai membuka banyak ruang bagi pemain lain sekaligus memaksa bek Bayangkara FC bekerja ekstra sepanjang laga. Di lini depan, nama William Barros juga mendapat sorotan. Bung Binder menyebut striker Persib tersebut sebagai penyerang yang efektif dan mematikan. William Barros itu tipe striker yang tidak banyak sentuhan, tapi sekali dapat peluang langsung berbahaya. Penempatan posisinya sangat cerdas dan dia tahu bagaimana memanfaatkan kesalahan kecil lawan, ujarnya. Keberadaan Barros membuat lini belakang Bayangkara FC tidak bisa bermain terlalu tinggi,
karena selalu ada ancaman di kotak penalti. Sementara itu, Bung Binder menilai Bayangkara FC yang dilatih Paul Munster sebenarnya mencoba bermain disiplin, namun kalah kualitas dan intensitas dari Persib. Bayangkara FC bukan tanpa perlawanan, tapi mereka kesulitan keluar dari tekanan. Penguasaan bola yang hanya 40% menunjukkan bahwa Persib benar-benar mengendalikan permainan, jelasnya. Ia menambahkan bahwa Bayangkara FC perlu evaluasi, terutama dalam transisi bertahan dan keberanian memegang bola saat ditekan. Menutup analisanya, Bung Binder menegaskan bahwa kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Persib Bandung berada di jalur yang tepat musim ini. Kalau Persib bisa menjaga konsistensi, disiplin, dan kebugaran pemain, mereka sangat layak bersaing di papan atas. Tim ini punya kualitas, kedalaman skuad, dan pelatih yang tahu apa yang dia lakukan, pungkas Bung Binder. Kemenangan di GBLA malam ini pun menjadi modal penting bagi Persib Bandung untuk menatap laga-laga berikutnya di BRI Super League 2025/2026 dengan penuh kepercayaan diri. Tapi tunggu benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Persib Bandung saat ini sedang berada dalam masa transisi dalam upaya memperkuat skuadnya untuk menghadapi lanjutan kompetisi musim ini. Setelah keputusan mengejutkan manajemen untuk mencoret William Marcilio dari skuad utama, kini tim besutan Bojan Hodak mencari sosok gelandang bertahan yang lebih mumpuni untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Salah satu nama yang kini layak masuk dalam radar transfer adalah Edson Alvarez, gelandang bertahan milik Fenerbahce yang tampil impresif di kompetisi Turki dan Timnas Meksiko. Musim ini Edson Alvarez menjadi pemain penting bagi Fenerbahce, tampil reguler di lini tengah sebagai jangkar bertahan. Secara statistik, ia menunjukkan performa yang sangat solid dengan rata-rata lebih dari 60 umpan per pertandingan dan tingkat akurasi umpan mendekati 90%. Selain itu, Alvarez juga mampu memberikan kontribusi penting di sepertiga akhir lapangan dengan rata-rata 1 key pass per pertandingan, yang menempatkannya di posisi atas dalam hal kreativitas untuk seorang gelandang bertahan. Kemampuan Alvarez dalam penguasaan bola dan distribusi yang akurat jelas sangat cocok dengan kebutuhan Persib yang membutuhkan seorang gelandang yang bisa mengatur tempo dan menjaga stabilitas di lini tengah. Di Fenerbahce, ia juga dikenal kuat dalam duel-duel fisik dan memiliki kemampuan membaca permainan yang matang. Selain statistik, salah satu keunggulan terbesar Edson Alvarez adalah pengalamannya bermain di level internasional. Sebagai pemain inti di tim nasional Meksiko dan klub besar seperti Fenerbahce, Alvarez telah terbiasa bermain di bawah tekanan, baik di level kompetisi domestik maupun internasional. Kemampuannya untuk tetap tenang dalam situasi sulit dan menjadi pemimpin di lini tengah akan memberikan dampak positif pada atmosfer tim Persib. Sebagai gelandang bertahan, Alvarez juga sangat kuat dalam melakukan intercept, menghalau serangan lawan, dan memimpin transisi bola dengan efisien. Kemampuan bertahan dan kepemimpinan ini akan memberikan pelindungan lebih kepada lini belakang Persib dan memudahkan transisi serangan mereka. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dikenal dengan filosofi permainan yang menekankan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kehadiran Edson Alvarez di lini tengah tentu akan mendukung filosofi tersebut, karena ia bisa berfungsi sebagai jangkar yang kuat di tengah, memberikan ruang lebih bagi pemain kreatif di depan untuk beraksi. Dengan kualitas penguasaan bola yang dimilikinya, Alvarez bisa menjadi penghubung yang sangat efektif antara lini belakang dan depan. Dengan adanya Alvarez, Bojan Hodak dapat lebih leluasa mengatur strategi tim, baik saat bertahan maupun menyerang. Alvarez bisa memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas pertahanan sekaligus memberikan peluang bagi serangan lebih produktif. Kekuatan mental dan pengalamannya di level tinggi menjadikannya pilihan ideal untuk memperkuat skuad Persib.
Mendatangkan Edson Alvarez dari Fenerbahce adalah langkah strategis yang sangat logis bagi Persib Bandung. Selain kemampuan teknis dan fisiknya yang luar biasa, pengalamannya di level internasional serta peran pentingnya di timnas Meksiko menjadikannya sebagai gelandang bertahan yang ideal untuk menggantikan William Marcilio. Dengan kualitas Alvarez, Persib dapat meningkatkan kekuatan lini tengah mereka sekaligus mendukung filosofi permainan yang diusung oleh Bojan Hodak. Jika transfer ini terwujud, Persib tidak hanya akan mendapatkan pengganti yang tepat untuk Marcilio, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan tim dalam menghadapi kompetisi domestik dan internasional yang lebih ketat. Edson Alvarez akan menjadi sosok yang dapat membuat tim semakin solid, memberikan stabilitas di lini tengah, dan membantu mewujudkan ambisi besar Persib di musim ini. Gimana guys? Setuju kan kalau digabung? Tulis di kolom komentar ya. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman keluarga bapakmu.